Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada rasa syukur yang dalam kepada Tuhan bahwa tiap hari dan malam perjalanan kehidupan kita, Tuhan kita Yesus Kristus tak pernah tinggalkan kita. Jika kita mengandalkannya, maka akan terasa kekuatan dan pertolongannya dalam perjalanan kehidupan kita. Pada saat ini kita kembali kepada renungan singkat edisi 14 Maret 2024 dari Majelis Resort GKI Sampit. Dan nas yang menjadi dasar renungan sesuai almanak nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 17. Judul nas ini, bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberikan pertolongan. Dan saya akan membaca hanya ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi, saya membuat tema renungan pada sore atau menjelang malam ini. Jangan lupakan Tuhan. Saya ulangi, tema yang saya ambil, jangan lupakan Tuhan. Bapak Ibu, dalam ayat ke-15 ada seruan pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ada apa kesalahan mereka sehingga diperintahkan atau diserukan supaya mereka bertobat? Mari kita lihat dalam konteks nas ini. Kesalahan bangsa Israel adalah pada saat genting dan terancam oleh musuh dari bangsa-bangsa lain, terutama Asyur ketika itu, para pemimpin dan umat Israel tidak langsung meminta tolong kepada Tuhan. Mereka malah mengandalkan perundingan bahwa mereka harus pergi ke Mesir, walaupun harus melewati jalan yang berbahaya dalam ayat 6. Karena mereka beranggapan bangsa Mesir itu sangat kuat, berpengalaman dalam berperang dengan segala kekuasaan dan kekuatan mereka. Maka mereka berpikir bangsa Mesir dapat melindungi mereka dari serangan musuh-musuh yang ada di sekitar mereka. Tetapi harapan mereka dipatahkan Tuhan melalui Nabi Yesaya yang mengatakan Mesir, secara khusus pada saat itu dipimpin oleh Firaun, tidak dapat menolong mereka. Digambarkan kekuatan dan kekuasaan Mesir itu seperti tembok yang hampir rubuh dalam ayat 12-13 dan nas kita. Seperti bejana tanah liat yang remuk di dalam ayat 14. Mereka itu bangsa yang bebal dan pendusta. Tidak ada faedahnya. Justru akan membuat bangsa Israel malu dan hancur. Lalu kemudian mereka itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam pasal 31 ayat 1-3 dari kitab Yesaya ini. Bapak Ibu saudaraku, sebenarnya hanya kepada Tuhanlah bangsa Israel seharusnya meminta tolong dan meminta belas kasihan. Karena Tuhan itu Allah, Maha Kudus. Hanya dengan percaya dan mengandalkan Dia, mereka akan beroleh kekuatan dan keselamatan. Tetapi dikatakan dalam ayat 15 tadi, mereka enggan. Yang artinya mereka tidak mau. Padahal Tuhan itu sungguh-sungguh terbukti kemahakuasaannya, kesetiaannya untuk memberikan perlindungan, kemenangan, keselamatan bagi bangsa Israel. Khusus contoh itu ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu saudaraku, dalam ayat 16 digambarkan juga mereka ingin berlari cepat, naik kuda tangkas tetapi tidak ada gunanya. Kalau mereka melupakan Tuhan, mereka akan mengalami kehancuran. Nah, dari cerita nas ini secara singkat Bapak Ibu, kita mengambil refleksi untuk kita renungkan dan menjadi bahan perenungan pembelajaran bagi kita. Yang pertama, jangan lupakan Tuhan. Baik dalam keadaan baik kita, bahkan terlebih dalam keadaan terjepit, terancam, dalam kita berkesusahan atau menderita. Jika kita melupakan atau mengabaikan Tuhan,
itu merupakan dosa dan sangat mendukakan hati Tuhan. Saudaraku, jangan kita mengulangi dosa Israel seperti cerita dalam nas ini. Mereka mencari pertolongan dari Mesir, tidak dengan Tuhan. Maka pada saat ini percaya dan arahkan hati kita selalu kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam situasi apapun kehidupan kita. Yang kedua, apakah selama ini kita sering mengandalkan hal-hal yang tak dapat menolong kita? Misalnya kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Berhentilah atau bertobatlah. Ingat, kita punya Tuhan yang sangat baik dan penuh dengan belas kasihan. Itu yang dituliskan dalam ayat 15, ayat 18 sampai 19 dan ini. Maka dari itu saudaraku, Tuhan menunggu kita datang kepadanya untuk meminta tolong. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan akan mendapat pertolongan, berkat, dan dikatakan doanya akan terjawab. Itu yang dituliskan dalam ayat 18 sampai 19. Bapak Ibu dapat baca dalam Alkitab secara lengkap. Yang ketiga, tenang dan percaya kepada Tuhan. Itu adalah kekuatan yang bisa kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dengan firman-Mu yang baru kami dengar. Kami memohon supaya kami mampu menerima, menyelami, memahami, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Jauhkan dari diri kami mengandalkan diri atau mencari kekuatan di luar Tuhan. Tapi tolonglah kami untuk hidup, menjalani kehidupan apapun bentuknya. Tetap mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Karena Tuhan selalu bersedia menemui kami ketika kami berseru-seru memanggil nama-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami, iman kami, percaya kami, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai bagi kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.